Untuk menyelamatkan rakyat, Mahfud MD mengatakan boleh langgar konstitusi. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa di dalam hukum ada dalil yang berbunyi salus populi suprema lex. Dalil itu menapaskan sebuah prinsip bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Artinya, jika sebuah aturan menghambat pada upaya penyelamatan rakyat, boleh dilanggar. Dalil yang berlaku umum kalau di dalam ilmu konstitusi itu adalah salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Kalau kamu ingin menyelamatkan rakyat, boleh kamu melanggar konstitusi. Bahkan begitu, kata Mahfud usai silaturahmi dengan Forkopimda dan tokoh masyarakat di Markas Kodam 5 Brawijaya di Surabaya pada Rabu 17 Maret 2021. Prinsip itu pula yang dipegang pemerintah dalam menangani COVID-19. Ia mengambil contoh pada program vaksinasi yang dilakukan pemerintah secara cepat dan masif untuk menekan angka kasus COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Menurut hukum anggaran, kita harus sekian-sekian untuk ini. Sekarang tidak, karena kita ingin menyelamatkan rakyat, ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu. Mahfud mengatakan vaksinasi yang digencarkan pemerintah memakan biaya yang sangat besar, tapi itu harus dilakukan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan rakyat. Vaksin itu semua provinsi sudah dianjurkan agar dilakukan dengan cermat dan pemerintah menyediakan fasilitasnya dengan biaya yang mahal untuk menyelamatkan rakyat, ujarnya. Mahfud menambahkan, terkait COVID-19, pemerintah sudah membuat 2 program yang itu tertuang di dalam Perpres nomor 82, yaitu perang melawan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. 2 program itu akan berhasil jika dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Jawa Timur, lanjut Mahfud, rupanya merespons cepat upaya itu dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan elemen lainnya untuk bersama-sama melawan COVID-19. Hari ini Pak Pangdam mengumpulkan tokoh-tokoh bersama pemerintah. Berbagai ormas kita undang di sini untuk silaturahmi saja bahwa kita punya Indonesia yang harus kita jaga bersama-sama, ungkapnya. Rame-rame tolak kedatangan Jokowi ke Makassar. Aliansi mahasiswa demo besar, teriak innalillahi. Presiden Jokowi ditolak datang ke Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis 17 Maret 2021 besok. Mahasiswa demo besar menolak kedatangan Jokowi di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Makassar, Rabu 17 Maret 2021. Mahasiswa demo memblokasi jalan di sana. Mereka datang dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau yang biasa disingkat UINAM. Mahasiswa demo itu menamakan diri aliansi Gerakan Mahasiswa Syariah Bersatu. Mereka memblokade Jalan Sultan Alauddin arah pertigaan AP Petarani. Blokade atau penutupan jalan itu dilakukan menggunakan truk kontainer yang dipalang di badan jalan dan mengakibatkan pengendara hanya menggunakan separuh ruas jalan arah Makassar Goa. Selain bertujuan menutup separuh ruas jalan, truk yang dipalang juga dijadikan mimbar orasi. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk menolak rencana kedatangan Presiden Jokowi di Sulawesi Selatan, yang dalam rangka kunjungannya
akan meresmikan beberapa proyek infrastruktur yang telah selesai. Salah satunya tol layang AP Petarane. Innalillahi wa innalillahi roji'un, di mana kemerdekaan hari ini telah direnggut oleh Presiden Joko Widodo, teriak seorang orator. Penolakan itu juga disuarakan melalui spanduk yang mereka bentangkan. Spanduk tersebut bertuliskan mempertanyakan kebebasan berpendapat di era kepemimpinan Jokowi. Seperti Soekarno dan Soeharto, pengamat menduga Jokowi tergoda masa jabatan. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menduga Presiden Joko Widodo juga mengalami godaan untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi lebih dari 2 periode. Menurut Ferry, godaan serupa pun pernah dialami Presiden Soekarno dan Soeharto. Godaan yang sama saya yakin juga sedang dialami dan menggoda Presiden Jokowi untuk memperpanjang periodisasi masa jabatannya, kata Ferry Rabu 17 Maret 2021. Ferry mengatakan Presiden Soekarno melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara memperpanjang masa jabatannya sehingga dapat menjadi presiden seumur hidup. Soekarno menjabat presiden selama 21 tahun dari 1945 sampai 1967. Kemudian di era Presiden Soeharto, Ferry melanjutkan pemaknaan masa jabatan itu diubah menjadi dapat dipilih kembali secara berulang-ulang untuk kurun waktu yang tak ditentukan. Sehingga Soeharto dapat menjadi presiden selama lebih dari 3 dekade. Ferry mengatakan keinginan memperpanjang masa jabatan merupakan godaan terbesar untuk presiden dalam sistem presidensial. Sebab dalam sistem ini, presiden merupakan pemegang kekuasaan yang paling penting dan paling kuat. Bahkan ada yang mengatakan presiden itu raja yang dibatasi konstitusi. Salah satu batasan yang dilakukan konstitusi terhadap presiden sehingga dia dibedakan dengan raja adalah masa jabatan. Kata Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi Universitas Andalas ini. Ketua MPR Bambang Susatyo sebelumnya mengatakan tak ada pembahasan di lembaganya untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi 3 periode lewat amandemen konstitusi. Presiden Jokowi juga telah angkat suara ihwal isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode tersebut. Jokowi sendiri mengatakan akan tegak lurus pada konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama. Ujar Jokowi pada Senin 15 Maret 2021. Meski begitu, Ferry Amsari menilai saat ini ada serangkaian upaya untuk memperpanjang periode masa jabatan presiden, baik oleh intelektual tertentu maupun kalangan politisi. Ia menyebut upaya tersebut sangat sistematis lewat gagasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Wacana perombakan konstitusi, kata dia, sudah cukup lama diperbincangkan dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ferry mengatakan MPR cukup masif mengadakan diskusi, pertemuan ilmiah, bahkan perlombaan tingkat mahasiswa dan siswa untuk membicarakan perubahan UUD 1945. Bahkan, lanjut dia, MPR melakukan kunjungan ke berbagai pulau dan mendatangi perguruan-perguruan tinggi untuk mendiskusikan gagasan amandemen UUD 1945. Isu yang dibicarakan terutama pengembalian garis-garis besar haluan negara atau GBHN dan isu penting lainnya terkait kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dalam berbagai diskusi, kata Ferry,
Timbul juga beberapa usulan terkait dengan proses pemilihan presiden tak langsung, tetapi dikembalikan melalui MPR. Ferry berujar, gagasan tersebut telah banyak ditolak, termasuk oleh Pusako, lantaran menghilangkan hak rakyat. Diskusi itu bahkan berkembang dan kita lihat ke arah yang jauh lebih berbahaya, karena berbicara soal elemen-elemen penting dari demokrasi yang hendak diubah demi kepentingan politik, salah satunya soal masa jabatan presiden. Ucap Ferry mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo.